Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu pada hari ini di hari yang cerah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, insyaallah minggu kemarin alhamdulillahnya kita sudah selesai dalam pembahasan pelajaran pertama, yaitu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kita awali dengan perintah untuk berdakwah beliau sampai dengan dakwah beliau kepada kaum Quraisy dan dakwah beliau secara terang-terangan. Nah, bab 1 sudah kita selesaikan. Insyaallah hari ini kita akan membahas pelajaran kedua, yaitu rintangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi sebelum itu Ustaz ingin mengingatkan kembali, ingin mengulang sedikit pelajaran di bab 1 ya. Di bab 1 kita diawali dengan perintah untuk berdakwah ya. Dengan turunnya mukjizat kedua, surat Al-Mudaththir ayat 1-7, Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah. Nah, awal dakwah Rasulullah itu secara sembunyi-sembunyi ya. Nah, di awal Rasulullah SAW itu sembunyi-sembunyi dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Di sana banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwasanya kita tidak boleh ragu untuk menyebarkan agama Islam, agama Allah ini. Kita tidak boleh takut walaupun Nabi Muhammad SAW ini banyak yang tidak menyukainya, banyak yang menentang ajarannya. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah takut atas segala cacian, makian, dan hinaan yang dilontarkan oleh kaum-kaum Quraisy kepadanya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penolakan kaum Quraisy ya, yang berada di halaman 3 buku SKI kalian. Oke, silahkan dibuka. Jadi pelajaran yang pertama, penolakan kaum Quraisy. Pelajaran pertama di bab 2. Semakin hari para pemuka suku Quraisy semakin merasa terancam dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka pun mulai berupaya untuk membendung pengaruh dari ajaran Islam. Nah, jadi pemuka-pemuka Quraisy ini banyak sekali yang menentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Mereka meminta para penyair untuk membuat bait-bait syair yang isinya menjelekkan Rasulullah SAW. Mereka juga meminta beliau untuk menunjukkan mukjizat dari Allah. Di antara yang diminta oleh kaum Quraisy-nya, di antara yang dimintanya adalah agar bukit Safa dan Marwah diubah menjadi emas. Semuanya, keseluruhan bukit Safa dan Marwah diubah menjadi emas. Mereka juga mempertanyakan mengapa malaikat Jibril tidak muncul di hadapan mereka. Bahkan ada pula yang pernah mengejek beliau dengan bertanya. Nah, jadi kaum Quraisy ini mengejek Nabi Muhammad tidak hanya dengan jelas-jelas mengejek, malah dia dengan suatu pertanyaan. Seperti ini misalkan, mereka bertanya, mengapa Tuhanmu tidak menurunkan wahyu tentang harga barang esok hari? Jadi kaum Quraisy itu menanyakan, kenapa sih kok Tuhan gak ngasih tahu harga barang ini berapa besok? Seperti itu. Nah, seperti itulah sikap seorang musyrik Quraisy terhadap Rasulullah. Mereka terus menyerang beliau dan melecehkan ajaran Islam. Nah,
Setelah itu, Allah menurunkan wahyu surat Al-A'raf ayat 188 ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniyas su'. In ana illa nazirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Yang artinya, katakanlah, aku tidak mampu memberikan manfaat bagi diriku atau menghindarkannya dari bahaya, melainkan yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, pastilah aku akan membuat kebaikan sebanyak-banyaknya, dan aku tidak akan ditimpa bahaya. Aku ini hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memberi peringatan dan membawa kabar gembira. Akan tetapi, kaum Quraisy menolak mentah-mentah dan menuntut agar diperlihatkan mukjizat beliau. Padahal setelah melihat mukjizat Rasulullah, mereka tetap saja mengingkari kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Seperti lihat di gambar, Muhammad, hentikanlah ajaranmu itu. Jangan meresahkan masyarakat Quraisy. Kami akan memberikan apapun yang kamu mau, istri, harta, kedudukan, dan apapun itu, kata para pembesar Quraisy. Sampai mereka pun menawarkan harta-hartanya mereka untuk membujuk Rasulullah agar berhenti untuk berdakwah. Nah, subhanallah ya, sampai seperti itu perjuangan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai terang-terangan menyatakan bahwa berhala itu hanyalah patung. Jadi Lata, Uzza, patung-patung yang berada di sekitaran Ka'bah dan yang berada di rumah-rumah para pemimpin Quraisy itu, Rasulullah sudah berani menentangnya bahwa patung tersebut adalah berhala. Itu hanyalah patung yang tidak bisa disembah. Tidak satu pun yang dapat memberikan kebaikan ataupun bencana. Mereka bukanlah Allah, Rabb semesta alam, atau perantara dalam beribadah kepadanya. Beliau juga mulai mencelaknya di hadapan mereka. Masyarakat Quraisy semakin sakit hati. Kini Rasulullah benar-benar menjadi perhatian mereka. Para pemuka suku Quraisy segera berkumpul di Darun Nadwah, tempat yang biasa dipakai oleh para sesepuh Quraisy untuk bermusyawarah. Mereka membahas tentang sepak terjang Muhammad dan ajarannya. Mereka membahas tentang hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan ajarannya. Mereka memeras otak untuk dapat menghentikan dakwah beliau. Di antaranya adalah dengan ejekan dan hinaan. Dengan begitu, mental para pengikut Nabi Muhammad akan segera melemah. Nah, ini Masya Allah ya, ibarat seperti pembulian. Itu bisa melemahkan mental ya. Yang kedua, dengan menjelek-jelekan ajaran Rasulullah. Dengan begitu, para pengikut beliau menjadi ragu dan bimbang, sehingga akan mengasingkan ajaran dan kerasulan beliau. Yang ketiga,
dengan menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat masa lalu. Dengan begitu, perhatian masyarakat akan teralih dari kandungan Al-Quran. Wah, jadi membuat kisah-kisah yang bohong, ya, sejarah-sejarah yang bohong dibuat kembali oleh para pemimpin-pemimpin Quraisy. Yang keempat, dengan menawarkan berbagai kenyamanan agar Rasulullah bersedia menghentikan dakwahnya. Juga agar ajaran beliau dan tradisi jahilah masyarakat Quraisy dapat hidup berdampingan. Mereka mengatakan, "Hai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah Tuhanmu dan engkau pun menyembah Tuhan kami, agar kita dapat hidup berdampingan." Nah, ini adalah cara-cara pemimpin Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi semua upaya itu sia-sia. Rasulullah tetap melanjutkan dakwah tauhid. Ya, ingat kita berdakwah pertama kali yang harus kita dakwahkan adalah tauhid. Memerintahkan seluruh umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga Allah menurunkan surat Al-Kafirun yang menyatakan bahwa kaum muslimin hanya akan menyembah Allah semata dan tidak akan menyembah tuhan-tuhan mereka. Ya, bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kalian pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan aku bukanlah penyembah apa yang kalian sembah. Kalian juga bukan penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Para sesepuh Quraisy juga mendatangi Abu Thalib, ya, pamannya Rasulullah SAW, bapak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Paman Rasulullah SAW yang selama ini melindungi beliau. Mereka meminta Abu Thalib untuk memujuk Muhammad, untuk membujuk Rasulullah. Mereka akan memberikan harta, istri yang paling cantik, dan kekuasaan kepada Nabi Muhammad asalkan ia mau menghentikan dakwahnya. Abu Thalib lalu menyampaikan tawaran pada sesepuh Quraisy tersebut. Akan tetapi dengan tegas Rasulullah mengatakan, "Paman, andaikan mereka mampu meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan dakwah ini, aku tidak akan melakukannya. Aku akan terus mendakwahkan agama ini hingga aku memperoleh kemenangan atau aku mati karenanya." Insyaallah itu adalah keteguhan, kesabaran, keikhlasan untuk berdakwah dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Begitu pula semua upaya kaum Quraisy untuk menghentikan dakwah menjadi sia-sia. Sementara Rasulullah menghadapi semua ujian dakwah ini dengan penuh kesabaran. Ya, Masya Allah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari sirah, dari sejarah, dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, baik itu dalam kehidupan pribadinya atau dalam kehidupan sosialnya. Seperti contohnya berdakwah, memimpin suatu negara, ya, memimpin peperangan, Masya Allah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari
setiap rincian hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itu aja hari ini. Syukran atas perhatiannya. Semangat untuk kalian semua, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang kita dapat menjadi berkah. Syukran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.